besar kapal, sekuat-kuat kapal, pasti bakal ditumbur oleh ombak. Jadi siapapun kita pasti akan menemui permasalahan di dalam rumah tangga. Rumah tangga ini kalau misalnya tinggi, kalau dia tidak tinggi namanya rumah Depok. Ya, macam rumah Al-Hagin, ini rumah tangga, karena ada tangga. Kalau dia kata tangga namanya rumah Depok. Jadi jangankan kita, Nabi pun pernah berbantah dengan istrinya, sahabat pun pernah berbantah dengan istrinya. Artinya dalam rumah tangga pasti ada perbantahan. Tidak akan terjadi perbantahan itu kecuali sebabnya pasti ada sebab. Ketika ketemu permasalahan, yang salah minta maaf, yang benar harus memaafkan. Kemudian yang kadang bikin ribut dalam rumah tangga ini sikok galak ngungkit-ngungkit cerita lama. Giliran ada masalah baru, masalah lama diungkit. Ada masalah baru, masalah lama diungkit. Angkat ungkit inilah yang kadang-kadang datang ke belis. Angkat ungkit inilah. Jadi kalau ada masalah yang lama jangan dibuka, yang baru kalau pacak diselesaikan. Setiap saat pasti ada permasalahan. Nah, kadang-kadang ombak ini, Firman, aku dedek. Kadang-kadang ombak ini datang dari depan, kadang ombak datang dari belakang, kadang ombak datang dari samping. Artinya kadang-kadang penyebab ribut ini macam-macam. Kadang dulu dewek, kadang tetangga, kadang mertua, kadang kakak ipar, kadang anak, kadang kawan. Jadi banyak yang akan nombor kapal bahtera ini banyak. Tapi segala apapun yang datang nombor kepada kita, kalau kita hadapi dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang dingin, insya Allah sebesar-besar ombak, kalau dia datang ke pinggir, pasti ombaknya bakal selesai. Kemudian sebagai seorang suami harus bertanggung jawab, bukan cuma pendidikan, tapi untuk bertanggung jawab memenuhi nafkah yang namanya sandang, pangan, dan papan. Dalam memenuhi hal tersebut yang diingatkan oleh agama, la tarzuk li ahlika minal haram. Jangan sekali-kali memberikan kepada anak dan istri dari makan barang yang haram. Kullu lahmin nabata min suhtin fannar aulani. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, api neraka lebih wajar untuk dia. Jadi kalau kita suami menunjuk makan kepada anak dan istri kita dari makan yang haram, berdasarkan hadis ini berarti kita mendaftarkan anak dan istri kita menjadi penduduk api neraka. Wal iyadu billah. Wong betina tanggung jawab cuma batas di dunia. Bangun jam 4 subuh, nyerang ke banyu, masak ke makanan, nganterkan laki anak pergi begawi dan sekolah. Laki anak berangkat ke nyuci, habis nyuci dia belanja, habis belanja dia masak. Malam kaki abangnya pulau merayap. Itu cuma habis batas urusan di dunia. Tapi wong betina tidak bertanggung jawab sampai di akhirat. Laki masuk neraka, bini tidak bakal ditanya ngapo laki masuk neraka. Tapi kalau anak bini masuk neraka, kita sebagai suami dan sebagai bapak pasti akan diminta pertanggungan jawab. Maka jangan sampai anak dan istri kita masuk ke dalam neraka, harus kita perhatikan. Kita bertanggung jawab terhadap anak dan istri kita. Mana yang melanggar hukum agama, kita larang. Kalau dia tidak nurut, kalau dia tidak nurut, dalam agama boleh memukul. Kalau sampai memang tidak dapat diselesaikan, berarti diakhiri dengan perceraian. Karena pernikahan untuk mendapatkan satu kerukunan dan keakuran serta keharmonisan. Tapi kalau bakal jadi keributan, diselesaikan pernikahan.
Tapi tidak semua pernikahan selesai dengan perceraian. Tapi tidak semua perceraian itu jahat. Kadang-kadang perceraian menjadi baik untuk mendapatkan yang lebih baik, asal alasannya benar. Ya, Sophie juga sebagai seorang istri bertanggung jawab untuk mengurusi suami dan esok-esok bakal punya anak, tanggung jawab anak. Ibunya sebagai wong tua, anu besan sudah ganti lagi, ya. Jadi cek yang di double, jola wong tua, jola mau tua. Jadi baca-baca, anak tu jangan itu tinggi no. Kalau ada iwak kapal ke dewa, kalau ada sayur kapal ke sayur, supaya dia baca ngejum ke buat laki. Jangan ngasak ke umaknya terus. Kadang-kadang budak zaman ini mentang-mentang umaknya masih hidup, masak ke umaknya itulah masak. Dia malas masak, sehingga dia tidak baca ngurusi laki sama anak. Di akhir zaman bunyinya be anak betina tapi tak jadi lewat. Kenapa? Karena kebiasaan berkawan dengan HP, berkawan dengan kesibukan dunia, sehingga seolah-olah dia tidak bertanggung jawab. Padahal mengurusi anak dan istri, anak dan suami merupakan kewajiban seorang istri. Ikuti jalan bahtera rumah tangga dengan satu modal, ikuti kebutuhan. Hidup siapapun juga di dunia ini, kalau mengikuti kebutuhan pasti cukup. Tapi siapapun juga dia, jika mengikuti keinginan tidak akan pernah cukup. Cari rezeki yang halal, ya. Jangan mencari rezeki yang haram kalau kau pengen bahagia dunia dan akhirat. Kami cuma baca mendoakan kalian berdua lah menjalani bahtera rumah tangga ini. Semoga keridhaan Allah bersama kalian berdua. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kalian berdua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih Pak Kiai.